Halo pejuang UTBK. Di video ini kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, ada parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Katanya dia puncaknya dicapai pada saat X-nya sama dengan 3/2. Kemudian ada sebuah garis, yaitu 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Memotong parabola tersebut di X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Maka yang pertama, kita cari dulu koordinat titik potongnya itu. Yang pertama, kalau X-nya sama dengan 1, berapalah nanti nilai Y-nya di sini? Maka ingat, persamaan yang garis itu 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Bisa nanti kita ubah menjadi Y sama dengan 2X tambah 5. Maka kalau misalnya X-nya sama dengan 1, dapatlah kita tentukan nilai Y-nya di sini. Itu sama dengan 2 kali 1 tambah 5, berarti 7. Maka nanti yang pertama titik potongnya itu adalah titik 1,7. Oke. Yang kedua, di sini dipotong nanti parabola tersebut di titik X sama dengan 3. Maka nanti dari sini nilai Y-nya itu sama dengan kalau kita masukkan 2 kali 3 tambah 5, berarti 6 tambah 5, 11. Kalau udah dapat, nanti di sini titik potongnya X-nya 3, Y-nya 11. Maka yang berikut bisa langsung kita substitusi, tapi lihat dulu. Katanya puncaknya, ingat rumus X puncak pada parabola. X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Seandainya yang dikasih tahu adalah nilai puncak. Kalau nilai puncak berarti Y-nya itu. Y puncak nanti rumusnya adalah, bisa kita masukkan X puncaknya ke fungsi, atau bisa juga pakai rumus D per minus 4A. Maka dari sini, dari X puncak bisa nanti kita buat persamaan atau hubungan antara A dan B. Dari mana? Ya kita masukkan ke rumus. X puncaknya tadi 3/2. X puncak sama dengan 3/2. Itu sama dengan min B per 2A. Maka nanti 2-nya di sini habis. Maka dapatlah B-nya sama dengan minus 3A. Yang ini kita substitusikan dulu ke persamaan. Maka persamaan yang ini, persamaan parabola yang kita cari itu, bisa kita buat lebih sederhana, yaitu AX kuadrat kurang 3AX, kita ganti B-nya jadi min 3A, tambah C. Oke, sebenarnya tinggal kita substitusi. Yang pertama melalui atau titik potongnya adalah 1,7. Maka persamaan satunya 7 sama dengan substitusi 1. Berarti A kurang 3A tambah C. Atau dapatlah nanti di sini nilai C min 2A atau minus 2A tambah C sama dengan 7. Ini persamaan 1. Yang kedua melalui atau titik potong yang kedua adalah 3,11. 3,11, X-nya 3, Y-nya 11. Maka bisa kita buat 11 itu sama dengan, ayo kita substitusikan 3 kuadrat itu 9, berarti 9A. 3A dikali 3 berarti min 9A tambah C. Nah di sini kan A-nya habis nih, dikurangkan jadi 0 dia. Maka dapatlah nilai C-nya nanti di sini. Nilai C-nya sama dengan 11. Dapat nilai C-nya 11, maka dapatlah nanti dari sini minus 2A-nya. Minus 2A sama dengan 7 dikurang 11, itu sama dengan minus 4. Dapatlah A-nya sama dengan 2. Kalau dapat A-nya 2, dapat C-nya 11, tinggal kita substitusikan ke bentuknya ini. Maka nilai Y tersebut adalah, kita ganti A-nya 2, 2X kuadrat min 3 kali 2 berarti kurang 6X tambah C. C-nya 11. Inilah jawaban. Kalau kita lihat opsinya, jawabannya adalah B.
Soal yang kedua, ada katanya bilangan real X dan Y memenuhi persamaan 9 logaritma X sama dengan 12 logaritma Y sama dengan 16 logaritma X tambah Y. Yang ditanya adalah nilai Y dibagi X. Maka dari sini kita misalkan aja dulu nilainya ini semua, karena nilainya sama, ini sama dengan suatu konstanta. Oke, sama dengan K kita misalin. Kemudian mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat. Kalau misalnya ada A logaritma B itu sama dengan C, maka ini bisa kita ubah dalam bentuk pangkat atau eksponen kalau nanti B itu sama dengan A dipangkatkan dengan C. Inilah nanti cara mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat atau kebalikannya. Maka yang pertama kita masukkan nilai yang pertama 9 logaritma X itu sama dengan K-nya aja langsung. Maka dari sini bisa kita tentukan nilai X-nya. Nilai X itu sama dengan 9 dipangkatkan K. Ingat 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka ini menjadi 3 pangkat 2K. Atau ini bisa disederhanakan lagi atau dibentuk lagi 3 pangkat K pangkat 2. Oke, dengan cara yang sama nanti. Yang sama 12 logaritma Y sama dengan K. Maka dari sini bisa kita tentukan nilai Y itu sama dengan 12 pangkat K. Itu sama dengan 3 kali 4 pangkat K. Itu sama dengan 3 pangkat K kali 4 pangkat K. Yang ketiga 16 logaritma X tambah Y itu sama dengan K. Maka dari sini bisa kita tentukan kalau X tambah Y itu sama dengan 16 dipangkatkan K. 16 itu adalah 4 kuadrat. Berarti ini bisa kita buat 4 pangkat K kuadrat. Kira-kira ya. Nah, yang berikut kita coba dulu masukkan dari persamaan yang ini. X tambah Y itu sama dengan X-nya kan 3 pangkat K kuadrat ditambah Y-nya kan 3 pangkat K dikali 4 pangkat K. X tambah Y-nya kita ganti jadi 4 pangkat K kuadrat. Di sini 4 pangkat K kuadrat. Kalau ini pindah kan jadi negatif. Bisa kita buat nanti 4 pangkat K kuadrat dikurang 3 pangkat K kuadrat itu sama dengan 3 pangkat K dikali 4 pangkat K. Oke. Maka nanti di sini kita bagilah dia. Kita bagi supaya ini habis. Bagikanlah 3 pangkat K dikali 4 pangkat K. Maka dapatlah nanti kalau di sini 4 pangkat K-nya habis 1, tapi jadi ada nanti di bawah 3 pangkat K. Jadinya 4 pangkat K per 3 pangkat K dikurang yang ini 3 pangkat K-nya yang habis 1. Berarti tinggal 1 di atas. 3 pangkat K per 4 pangkat K itu sama dengan 1. Inilah nanti persamaannya. Nah, coba lihat yang ditanya di soal adalah nilai Y per X. Supaya nggak 2 kali cari nanti, langsung aja kita buat di sini dulu. Y per X itu sama dengan Y-nya tadi adalah 3 pangkat K dikali 4 pangkat K dibagi X-nya adalah 3 pangkat K kuadrat. Maka nanti 3 pangkat K-nya ini habis. Maka tinggal 3 pangkat K dibagi 4 pangkat K. Saya. Maka bisalah inilah nanti Y per X. Yang ditanya nilainya ini 4 pangkat K dibagi 3 pangkat K. Ini kita misalkan aja dulu P. Boleh-boleh aja ya. Berarti 4 per 3 pangkat K itu adalah P. Maka nanti di sini persamaannya P dikurang ini kan 3 pangkat K dibagi 4 pangkat K. Kebalikannya nih berarti 1 per P itu sama dengan 1. Satunya kita pindahin. Kurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini
bisalah kita tentukan persamaannya. Kalau kita kali P semua, kalau misalnya ini semua dikalikan dengan P, maka persamaannya dapat P kuadrat dikurang 1 dikurang P itu sama dengan 0, atau P kuadrat kurang P kurang 1 sama dengan 0. Yang dicari adalah nilai P. Y per X itu adalah P. Maka kita pakailah rumus ABC. Ingat rumus ABC. X12, oh di sini P dia. P12 adalah min B plus min akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka ini tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Maka nanti nilai P itu sama dengan min B. B-nya di sini min 1. Berarti min 1 berarti 1 tambah atau kurang akar B-nya kita kuadratin, min 1 kuadrat 1 kurang 4 dikali 1 kali min 1. A-nya 1, C-nya min 1. Minus kali minus jadi positif 4 lah nanti di sini. Dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Maka dapatlah nanti 1 plus min akar 5 per 2. Karena ini adalah bentuk eksponen, dia kan pangkatnya nih. Ini kan bisanya kita ubah jadi bentuk 4/3 pangkat K. Artinya karena dia bentuk eksponen pasti hasilnya positif. Kalau kita pakai nanti yang minus itu 1 kurang akar 5 pasti negatif hasilnya. Maka yang kita pakai adalah 1 tambah akar 5 per 2, atau bisa disederhanakan setengah tambah setengah akar 5. Berarti jawabannya adalah A. Soal berikut ini soal integral. Nah, tapi ada harga mutlaknya, nilai mutlaknya ada. Maka sebelum kita jawab, definisi mutlak masih ingat ya? Misalnya nilai mutlak X ini ada 2 kemungkinan bernilai dia positif pada saat semua yang di dalam nilai mutlak itu positif, berarti X-nya besar 0, atau dia bernilai negatif jika semua yang di dalam mutlak itu bernilai negatif, berarti X kecil 0. Oke. Nah, di sini soalnya kan ada mutlak X kuadrat kurang X kurang 2. Maka bagaimana itu? Itu kita jabarkan dulu. Nilai mutlak X kuadrat kurang X kurang 2 itu kita buat dari dalam bentuk X kurang 2 X tambah 1. Oke. Kalau dia sifat-sifat nilai mutlak dalam perkalian berlaku, nanti nilai mutlak A kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Maka dari sini ada 2 yang bisa kita definisikan. Yang pertama mutlak X kurang 2, yang kedua mutlak X tambah 1. Maka yang pertama mutlak dari X kurang 2 itu ini kita definisikan. Yang pertama dia bernilai positif, berarti X kurang 2 ini pada saat semuanya ini si X kurang 2 itu lebih besar 0. Berarti X kurang 2 lebih besar 0 itu artinya X-nya lebih besar dari 2. Dengan cara yang sama nanti ini negatif kan, berarti min X tambah 2 itu pada saat lebih kecil 0 ininya. Berarti si X kurang 2 lebih kecil 0, berarti si X-nya lebih kecil 2. Nah, yang kedua dengan cara yang sama, mutlak X tambah 1. Ini nanti kita buat bisa bernilai X tambah 1 pada saat X-nya lebih besar dari min 1, dan bernilai min X min 1 pada saat X-nya kecil dari min 1. Nah, lihat batasnya. Batas integralnya nanti dimulai dari minus 1 sampai 2. Artinya nilai X-nya itu terbatas dari berapa? Dari min 1 sampai 2. Maka kalau kita lihat di sini, kalau dia lebih besar dari minus 1, yang kita pakai di antara 2 ini adalah yang di atas, lebih besar minus 1. X lebih besar minus 1. Tapi dia X-nya lebih kecil dari 2, maka yang kita pakai adalah yang di bawah. Oke. Maka nilai soal yang tadi berubah menjadi nilai mutlak min 1 sampai 2, bukan berubah sebenarnya ya. Bentuknya berubah, nilainya tetap. Maka itu sama dengan
Yang ini si X kurang 2 nya kita pakai yang min X tambah 2. Berarti min X tambah 2 dikali yang mutlak X tambah 1 kita ganti menjadi X tambah 1. X tambah 1. Yang belum masuk adalah min X dx. Berarti ini sama dengan integral minus 1 sampai 2 ini tinggal kita kalikan. Berarti min X kuadrat, min X kali 1 min X, 2 kali X 2X. Kalau dijumlahkan tinggal tambah X. 2 kali 1 itu adalah 2 kurang X dx. Lihat di sini X-nya habis. Berarti yang tinggal adalah min X kuadrat ditambah 2. Langsung aja kita integralkan. Maka ini menjadi min 1/3 X pangkat 3 tambah 2X. Batasnya adalah min 1 sampai 2. Maka yang berikut tinggal kita substitusikan nilainya min 1/3. Maka cara lebih gampang itu langsung substitusikan aja 2 pangkat 3 8 dikurang min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu adalah minus 1. Berarti kurang min 1 tambah 2 kali 2 kurang min 1. Oke, sama dengan min 1/3 kali 9 ditambah 2 kali 3. Hasilnya adalah min 3 tambah 6 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah C. Oke, demikian dulu di video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Salam untuk kita semua.